Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu multikolinearitas. Apa itu multikolinearitas? Itu adalah adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Nah, jadi multikolinearitas ini tidak boleh terjadi dalam model ekonometrika kita. Nah, kemudian model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebasnya. Nah, ini dia. Bagaimana cara mendeteksi apakah terjadi multikolinearitas atau tidak? Itu dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor atau VIF. Jadi ada dua alat pendeteksinya. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, multikolinearitas itu adalah tidak ada hubungan atau adanya hubungan yang kuat ya, bukan tidak, tetapi adanya hubungan yang kuat atau terjadi kolerasi antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Nah, jadi ini tidak boleh terjadi. Nah, apa penyebab terjadinya adanya hubungan variabel bebas dengan variabel bebas lainnya atau multikolinearitas? Yang pertama itu adalah karena sifat-sifat yang terkandung dalam kebanyakan variabel ekonomi itu berubah secara bersama-sama sepanjang waktu. Misalkan kalau harga BBM naik, maka nanti akan diikuti dengan kenaikan harga-harga barang lain. Nah, sehingga seakan-akan variabel bebasnya itu saling berhubungan karena yang satu naik, yang lainnya juga naik. Sehingga seakan-akan terjadi multikolinearitas. Nah, itu salah satu penyebabnya. Karena kita akan menggunakan nanti variabel-variabel ekonomi. Kemudian, besaran ekonominya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama. Nah, seperti tadi, terjadinya kenaikan harga bahan baku. Kenapa terjadi? Oh, ternyata adanya kenaikan BBM. Itu menyebabkan seluruh harga akan ikut naik secara bersamaan. Itu salah satu contoh ya. Nah, ini adalah cara mengatasi multikolinearitas. Yang pertama itu memperbesar ukuran sampel. Nah, awalnya mungkin kita hanya menggunakan sampel kita itu sebesar 30 orang atau 30 sampel. Nah, karena terjadi multikolinearitas, kita perbesar sampel kita, dijadikan misalkan 50 atau 70 atau 100. Nah, langkah yang kedua itu adalah dengan memasukkan persamaan tambahan ke dalam model. Maksudnya, menambahkan variabel bebas ke dalam model. Misalkan awal model ekonometrika itu hanya mempunyai 3 variabel bebas. Ternyata terjadi multikolinearitas. Nah, maka kita akan menambahkan variabel bebas lainnya ke dalam model sehingga yang awalnya 3 bisa menjadi 5 atau bisa menjadi 10 variabel bebasnya. Nah, kemudian cara yang ketiga itu adalah menghubungkan data cross section dan time series. Nah, biasanya kalau peneliti pemula itu cenderung hanya menggunakan salah satu saja, cross section saja atau time series saja. Data cross section masih ingat ya? Itu adalah data yang diambil hanya pada satu waktu saja. Misalkan kita hanya mengambil data satu kali musim panen. Nah, kalau data time series apa? Data berdasarkan runtut waktu. Kita ngambil datanya itu setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Nah, untuk menghilangkan multikolinearitas yang terjadi antara variabel bebas, maka kita hubungkan. Kita menggunakan data cross sectionnya dan dihubungkan dengan data time series-nya. Nah, cara yang keempat itu adalah mengeluarkan satu variabel yang dinyatakan bias. Nah, ini dikeluarkan. Misalkan awalnya kita ada 4 variabel bebas, ternyata ada 2 variabel yang saling berhubungan kuat atau multikolinearitas. Maka kita akan menghilangkan salah satu. Tapi dalam model ekonometrika, menghilangkan salah satu variabel itu harus menggunakan alasan yang tepat. Ada alasan ilmiahnya. Jadi tidak sembarangan kita mengeluarkan variabel bebas yang ada. Misalkan kita membuat model produktivitas karet. Kita masukkanlah di situ variabel bebasnya ada lahan, ada bibit,
ada tenaga kerja dan lain-lain. Ternyata lahan dan bibit ini mempunyai multikolonialitas, mempunyai hubungan yang kuat korelasinya. Berarti setelah ditempuh langkah 1, kemudian langkah 2, langkah 3 masih belum mempan, kita coba langkah keempat, yaitu mengeluarkan salah satu variabelnya. Nah, itu harus ada alasan yang kuat. Kita harus mengeluarkan salah satu variabel antara variabel lahan dan bibit. Nah, untuk mengeluarkan variabel lahan ataupun bibit itu kita harus mempunyai alasan yang kuat, alasan ilmiah yang kuat. Kenapa lahan atau bibitnya dikeluarkan? Sementara kita sedang mencari mengenai produktivitas karet, seperti itu. Nah, kemudian langkah terakhir itu adalah mentransformasi variabelnya. Seperti tadi, seperti pada heteroskedastisitas ya. Misalkan kita berikan dia dalam bentuk logaritma. Jadi seluruh persamaan dirubah menjadi dalam bentuk logaritmanya. Ditambahkan log. Nah, ini adalah kelima cara mengatasi multikolenialitas. Kita lihat cara menguji multikolenialitas ini itu dengan mendeteksi, melihat adanya VIF dan tolnya. Jadi yang paling sering digunakan itu adalah melihat nilai VIF, varian inflation factor, atau VIF ini nilainya harus kurang dari 10. Jadi nilai VIF-nya harus kurang dari 10, kurang atau sama dengan 10. Ini ada contoh kasusnya. Nah, tapi ini masih secara manual. Sementara nanti kita akan melihat multikolenialitas ini dari hasil SPSS. Jadi yang perlu saudara ingat adalah nilai VIF-nya itu harus kecil dari 10 atau kecil sama ya. Dan nilai tolnya itu besar dari 0,1. Nah, ini dia patokannya. VIF kecil dari 10 dan toleransinya besar dari 0,1, maka itu aman dari multikolenialitas. Tidak terjadi multikolenialitas. Tapi kalau seandainya nilai VIF-nya itu adalah 11 dan nilai tolnya adalah 0,005, berarti terjadi multikolenialitas. Nah, kalau dia kecil dari 10 VIF-nya sementara tolnya besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolenialitas. Nah, ini kita lihat, coba kita lihat. Nilai tolnya atau toleransinya adalah 0,95 dan VIF-nya adalah 1,052. Apakah di sini terjadi multikolenialitas? Nah, saudara ingat lagi rumus yang tadi. Nilai tol itu harus besar dari 0,1. Maka dia tidak terjadi multikolenialitas atau multikol. 0,9 besar tidak dari 0,1. Lebih besar ya. Berarti nilai tolnya aman. VIF-nya itu tadi harus kecil dari 10. Sementara di sini nilainya adalah 1,052. Kecil tidak dari 10? Kecil. Berarti kedua ini, nilai VIF dan tolnya ini menyatakan tidak terjadi multikolenialitas di dalam persamaan ini atau di dalam model ekonometrika ini. Ini rumusnya kalau kita mencari secara manual nilai R-nya. Nah, ini. Coba saudara cek apakah terjadi multikolenialitas atau tidak. Kita lihat yang pertama ini, baris pertama. Nilai tolnya 0,006. Sementara dia harus apa? Harus besar dari 0,1. Mana yang lebih besar 0,06 dari 0,1? Lebih. Ini berarti lebih kecil dari 0,1. Berarti terjadi multikolenialitas. Tapi kita lihat dulu VIF-nya. Apakah VIF-nya lebih kecil dari 10? Ternyata tidak. 166. Berarti baris pertama ini terjadi multikolenialitas. Baris kedua seperti apa? Pun masih sama, terjadi multikolenialitas. Baris ketiga, nilai tolnya itu harus besar dari 0,1. Di sini tertera 0,6, berarti aman. Nilai VIF-nya harus kecil dari 10. Di sini 1,5 sekian. Berarti aman. Nah, untuk baris yang ketiga tidak terjadi multikolenialitas. Baris keempat gimana? Apakah 0,09 ini lebih besar dari 0,1? Tidak.
berarti dia terjadi multicol. VIF-nya apakah lebih kecil dari 10? Ternyata tidak juga, karena dia 110. Nah, berarti baris keempat ini terjadi multicol. Baris yang kelima seperti apa? Apakah 0,2 ini lebih besar dari 0,1? Ya, berarti aman. Yang VIF-nya apakah lebih kecil dari 10? Iya juga. Berarti baris kelima tidak terjadi multikolenialitas. Nah, seperti itu cara mengeceknya. Nanti pada hasil SPSS. Ini pada hasil SPSS kita akan melihat nanti tabel yang ada tulisan tolerance dan VIF untuk melihat ada atau tidaknya multikolenialitas. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan kita lanjutkan diskusi lewat Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.